Oke, sekarang udah zamannya Society 4.0 ya. Kita sebentar lagi akan menghadapi yang namanya Digital Society 5.0. Jadi saran saya untuk adik-adik, ya di sini sebagai adik-adik, persiapkan diri kalian, ya, terus belajar, upgrade diri. Karena apa? Karena internet itu tanpa batas, ya. Jadi itu yang saya camkan betul-betul. Saya generasi milenial, saya kelahiran 1980-an, ya. Dan saya sampai sekarang masih terus belajar, ya. Jadi di sini sekarang seperti yang tadi Pak Mitro bilang, sekarang zamannya kalian, yaitu zamannya digital, ya. Itu banyak potensi, banyak peluang, ya. Jadi kalau dulu kita kerja harus dari kantor, harus pergi jam 8, pulang jam 4. Sekarang hanya duduk di depan internet, duduk di depan laptop sambil ngopi, kalian bisa dapat uang, ya. Jadi itu kalau yang bisa memanfaatkannya, ya. Kalau tidak, itu tadi yang dibilang bahwa dampaknya akan kembali ke kalian sendiri. Jadi tinggal kalian pilih mau mendapatkan manfaat dari internet atau tidak, ya. Seperti itu dari saya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Nah, kalau tanggapannya Segoji gimana nih? Oke, seperti tadi yang udah dijelasin sama bapak-bapak yang ada di sini, udah pasti kedepannya teknologi akan makin berkembang, internet akan makin cepat, kesempatan akan makin banyak terbuka. Jadi bisa dibilang di saat yang sama kita semua makin canggih menggunakan teknologi. Persaingannya dalam dunia teknologi ini, dalam dunia maya ini juga akan makin meningkat. Akan ada banyak orang yang pakai sosial media mereka, Instagram mereka, TikTok mereka untuk jualan live. Ini akan semakin ramai. Tapi satu yang pasti di antara itu semua, mereka yang punya konsistensi tinggi untuk tetap mempertahankan nilainya, nggak cuma ikut-ikutan tren yang lagi rame, nggak cuma membuat konten demi sensasi, dan di saat yang sama bersedia untuk selalu update dirinya, belajar hal yang baru yang akan jadi individu-individu yang berbeda di antara sejumlah banyak orang yang menggunakan internet di waktu yang sama. Jadi pastiin kita nggak cuma ikutan rame-ramenya juga, tapi kita juga tahu kenapa kita harus ada di situ. Karena kadang-kadang kalau kita cuma ikut-ikutan, ya di antara jutaan banyak orang yang menggunakan, bisa dibilang kita semua itu seragam. Pastiin kita punya karakteristik, punya nilai, punya value yang berbeda, supaya di tengah persaingan yang akan makin sengit nih menggunakan teknologi digital, kita tetap bisa mencuat di atas, jadi seseorang yang punya karakter yang berbeda. Oke, keren banget, tepuk tangan dong. Oke, Ibu Kiki gimana nih? Gimana nih, kira-kira apa sih yang bakal teman-teman Gen Z kita ini yang akan mereka hadapi kalau di era digital ini? Kalau berbicara tantangan, pasti akan ada banyak tantangan. Tadi sudah disebutkan oleh semua narasumber yang hadir secara offline ya. Tapi dari kita juga harus memiliki solusi. Tantangannya hoax itu apa? Tantangan hate speech itu apa? Tantangan cyberbullying itu apa? Tantangan mendapatkan informasi mengenai radikalisme itu apa? Yang paling gampang adalah dengan menjadi cakap digital, dengan mengasah keterampilan digital, dengan menggunakan sosial media dengan bijak, yaitu sabar sebelum saring. Oke, gampangnya seperti itu solusinya. Tepuk tangan dong Ibu buat Ibu Kiki. Jadi intinya kalau kita mau menggunakan digital, sosial media apapun, pahami dulu apa sih yang kita mau gunakan. Kita mau gunakan itu sebagai apa? Alat untuk mencari opportunity menjadi pekerjaan atau jualan atau buat karya atau apapun itu, kita pahami dulu apa yang kita mau manfaatkan dari sosial media tersebut. Nah, tadi
disebut digital society. Sebenarnya apa sih arti digital society itu?